Kompetisi antar klub di suatu konfederasi hampir semuanya menggunakan embel-embel Champions League. Dimulai dari UEFA yang memiliki kompetisi bernama Champions League. Sebelumnya kompetisi tersebut bernama European Cup. Namun kemudian UEFA melakukan rebranding pada tahun 1992 dengan menggantinya dengan nama UEFA Champions League. Seolah terinspirasi dari kesuksesan UEFA dalam melakukan rebranding kompetisi antar klubnya, konfederasi lain pun juga melakukan hal yang sama. CAF awalnya memiliki African Cup of Champions Club yang dibentuk pada tahun 1964, kemudian berganti nama pada tahun 1997 menjadi CAF Champions League. Langkah UEFA dan CAF tersebut disusul oleh AFC yang mengganti nama kompetisinya menjadi AFC Champions League pada tahun 2002. Sebelumnya AFC menggunakan nama Asian Champions Club Tournament dan Asian Club Championship sebagai title kompetisi antar klub mereka. Selanjutnya giliran OFC yang juga mengganti nama kompetisinya menjadi OFC Champions League pada tahun 2007 setelah menggunakan nama Oceania Club Championship selama 20 tahun. Konfederasi terakhir yang mengubah nama kompetisinya adalah CONCACAF. Mereka mengganti CONCACAF Champions Cup yang sudah diselenggarakan sejak 1962 menjadi CONCACAF Championship League pada tahun 2008. Namun ketika semua konfederasi mengganti nama kompetisi antar klubnya dengan embel-embel Champions League, hal berbeda justru dilakukan CONMEBOL. Sejak dulu CONMEBOL selalu memakai title Copa Libertadores sebagai kompetisi yang mempertemukan klub-klub di Amerika Selatan. Lalu mengapa CONMEBOL tidak menggunakan embel-embel Champions League pada kompetisinya? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Copa Libertadores dibentuk pada tahun 1960 atau hanya lebih muda 5 tahun saja dari Liga Champions Eropa. Sama seperti kompetisi antar klub lainnya, Copa Libertadores juga mengalami banyak perubahan format sepanjang penyelenggaraannya. Pada mulanya, kompetisi ini hanya mengakomodir juara liga dari masing-masing negara. Kemudian pada tahun 1966, runner-up liga turut dilibatkan untuk menambah jumlah pesertanya. Pada tahun 1998, untuk pertama kalinya CONMEBOL mengundang klub-klub asal Meksiko untuk berpartisipasi di ajang Copa Libertadores. Tradisi ini terus berlanjut dan baru berhenti pada tahun 2016. Meski mengundang klub dari luar Amerika Selatan, namun belum pernah ada klub asal Meksiko yang menjuarai Copa Libertadores. Prestasi terbaik mereka hanya menjadi runner-up yang dirasakan oleh 3 klub, yakni Cruz Azul pada tahun 2001, Guadalajara tahun 2010, serta Tigres tahun 2015. Saat ini CONMEBOL tidak lagi mengundang klub dari luar Amerika Selatan. CONMEBOL lebih memilih menambah jumlah kuota setiap negara, di mana minimal masing-masing negara mendapat jatah 4 klub. Argentina dan Brazil menjadi negara dengan jumlah kuota terbanyak, di mana Argentina diwakili oleh 6 klub, sedangkan Brazil 7 klub. Bahkan di musim ini ada 8 klub asal Brazil, karena juara bertahan Copa Libertadores musim lalu juga berasal dari negeri Samba tersebut. Sama seperti ciri khas kompetisi di Amerika Selatan lainnya, Copa Libertadores juga diselenggarakan pada awal tahun dan biasanya akan berakhir di bulan November. Kondisi tersebut membuat Copa Libertadores biasanya menjadi kompetisi paling terakhir dalam menentukan tim pemenangnya untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Tradisi Copa Libertadores dan liga-liga di Amerika Selatan memang sedikit berbeda dengan kompetisi-kompetisi di Eropa yang biasanya dimulai di bulan Agustus dan baru selesai pada bulan Mei. Selain itu, keunikan lain dari kompetisi Copa Libertadores adalah terkait penamaan kompetisi. Jika turnamen antar klub di suatu benua selalu menggunakan embel-embel Liga Champions, maka di Amerika Selatan justru memakai nama Copa Libertadores.
Awal mula terciptanya Copa Libertadores sebenarnya sudah ada sejak era 1910-an. Saat itu klub-klub dari Argentina dan Uruguay membentuk kompetisi yang bertajuk Copa Ricardo Aldao. Sayangnya turnamen ini hanya mengakomodir klub dari 2 negara saja, sehingga membuat klub-klub dari negara lain mendesak CONMEBOL untuk menciptakan kompetisi kontinental yang lebih luas cakupannya. Pada tahun 1948, CONMEBOL menyelenggarakan turnamen yang bertajuk Campeonato Sudamericano de Campeones. Sesuai namanya, turnamen ini memang ditujukan untuk klub juara dari masing-masing liga. Saat itu turnamen ini hanya diikuti 7 klub dari 7 negara yang berbeda. Kompetisi ini seolah menjadi prototipe dari Copa Libertadores. Namun sayangnya hanya diselenggarakan 1 kali saja. Pada tahun 1959, delegasi Chile mendesak CONMEBOL untuk membentuk turnamen antar klub Amerika Selatan. Ide ini kemudian disetujui oleh 10 negara anggota CONMEBOL yang menjadi penanda lahirnya kompetisi bernama Copa Libertadores. Pemilihan nama Copa Libertadores sendiri terinspirasi dari nama Libertadores yang merupakan pemimpin perang kemerdekaan Amerika Latin. Kata Libertadores berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yang bermakna pembebas. Jadi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Copa Libertadores bisa diartikan sebagai Piala Pembebas Amerika Selatan. Dalam sejarahnya, Libertadores adalah pemimpin utama perang kemerdekaan Amerika dari tangan Spanyol, serta gerakan yang mendukung kemerdekaan Brazil dari bangsa Portugis. Ada banyak orang yang pernah menyandang Libertadores yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Amerika Selatan. Dari Francisco Braden O'Connor hingga Pedro pertama dari Brasil yang merupakan Libertadores paling terkenal di negara Brasil atas perannya dalam kemerdekaan di wilayah tersebut. Begitu besarnya jasa Libertadores di masa lalu, membuat warisan yang mereka tinggalkan masih dapat kita lihat sampai sekarang. Sebagai contohnya, bendera Venezuela, Kolombia, dan Ekuador memiliki desain yang sama di mana ketiga negara tersebut mengadopsi bendera Francisco de Miranda pada tahun 1806. Miranda sendiri merupakan Libertadores asal Venezuela yang turut ambil bagian dalam perang Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, serta perang kemerdekaan Venezuela. Kemudian nama negara Bolivia terinspirasi dari nama Simon Bolivar yang berkontribusi atas kemerdekaan negara Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, Panama, dan Bolivia itu sendiri. Bolivar juga pernah menjabat sebagai presiden di 3 negara berbeda, yakni presiden pertama Kolombia, presiden pertama Bolivia, dan presiden Peru. Tak hanya itu, nama-nama Libertadores juga sangat populer di Amerika Selatan, yang diadopsi sebagai nama jalan, kota, institusi, maupun nama dari suatu tempat. Nama Libertadores juga diabadikan ke dalam suatu turnamen sepak bola antar klub di Amerika Selatan yang bernama Copa Libertadores. Pemilihan nama tersebut semakin menyeratkan bahwa Copa Libertadores merupakan ajang berkumpulnya negara-negara Amerika Selatan yang dulunya memiliki nasib yang sama karena dijajah oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Hal inilah yang membuat Copa Libertadores terasa spesial dan berbeda dengan turnamen sejenisnya di benua lain yang menggunakan embel-embel Liga Champions. Sebab sejatinya Copa Libertadores bukan hanya diperuntukkan bagi klub juara Liga saja, tetapi mereka yang tidak menjadi juara Liga pun memiliki hak yang sama untuk mengikuti kompetisi ini. Selain itu, Copa Libertadores juga mengakomodir semua negara anggota CONMEBOL untuk mengirim wakilnya di babak utama. Sehingga ke-10 negara anggota CONMEBOL memiliki minimal 1 wakilnya pada babak fase grup. Hal ini tentu berbeda dengan Liga Champions Eropa yang tidak semua negara berhasil mengirim wakilnya ke babak utama. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.